Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enjang Suwandi dari Universitas 11 April Sumedang, Prodi Informatika dengan NPM 230660121166. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Technopreneurship dalam tugas produk digital startup, yakni produk kami Hidrolink, dan dosen pengampu Pak Dani Indra Junaidi SEMM. Kita mulai saja presentasinya. Hidrolink Solusi Manajemen Pengelolaan Air Terintegrasi. Apa itu Hidrolink? Hidrolink merupakan startup yang hadir untuk mengatasi permasalahan IT dalam pengelolaan air. Yang kemudian Hidrolink sendiri ini merupakan aplikasi yang melakukan pendekatan secara inovatif, kemudian teknologi yang terbarukan, dan platform yang lebih fungsional dibandingkan platform lainnya. Kemudian kami juga fokus pada peningkatan efisiensi operasional dan pertumbuhan yang lebih jangka panjang. Fitur apa saja yang kami tawarkan dalam Hidrolink? Yang pertama ada manajemen penggunaan dan dashboard, yang dimana fitur ini berguna bagi pengguna dalam mengakses berbagai fitur atau informasi pada aplikasi Hidrolink ini. Kemudian selanjutnya ada integrasi WhatsApp dan pembayaran online yang berguna untuk konsultasi online dan pembayaran online bagi pelanggan terhadap pengelola. Kemudian ada sistem pengaduan terpusat bagi pelanggan untuk memberikan keluhan terkait pengelolaan yang diterimanya terhadap pengelola, maupun keluhan dari aplikasi Hidrolink terhadap pihak admin aplikasi Hidrolink. Selanjutnya ada laporan keuangan transparan di mana pengguna akan dapat melihat tracking dari transaksi-transaksi yang telah ia laksanakan pada aplikasi Hidrolink ini. Kemudian ada modul pelanggan yakni daftar, di mana hanya pelanggan yang terdaftar saja pada pengelola yang dapat menggunakan aplikasi Hidrolink. Yang kemudian yang kedua ada transaksi untuk pembayaran, kemudian ada paket air yang dapat disesuaikan terhadap pengelola sehingga pelanggan dapat memilih paket yang sesuai kebutuhan. Kemudian ada cetak struk yang dimana ini dapat menambahkan bukti fisik bila mana dibutuhkan oleh pelanggan maupun pihak pengelola. Kemudian ada pengaturan sistem yang lebih fleksibel dibandingkan platform lainnya, dan log aktivitas bagi pelanggan terhadap transaksi maupun mengakses fitur-fitur informasi pada aplikasi Hidrolink ini sehingga lebih mudah dalam tracking. Tujuan dari aplikasi Hidrolink ini yakni meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan air. Ini visi misi kami untuk mendorong inovasi digital dalam pengelolaan air berkelanjutan di desa, dan diharapkan menjadi tonggak bagi sistem digitalisasi pengelolaan di berbagai desa Kabupaten Sumedang. Kemudian fokus utama kami sebagai startup penyedia solusi perangkat lunak manajemen distribusi air, yang kami fokuskan terhadap manajemen distribusi air bagi pihak pengelola maupun pihak pelanggan. Kemudian ada beberapa layanan inti yakni aplikasi web dan mobile, kemudian ada sistem pelanggan dan tagihan, kemudian ada integrasi WhatsApp dan pembayaran digital, yang dimana layanan ini inti ini menjadi pembeda bagi kami Hidrolink terhadap platform-platform serupa lainnya. Selanjutnya ada target pasar, yang dimana kami telah melaksanakan riset di wilayah Kabupaten Sumedang. Ada beberapa target pasar yang kami targetkan. Pertama dari BUMDes, yakni 258 BUMDes di Kabupaten Sumedang, yang dimana masih banyak yang terkendala SDM dan IT dalam pengelolaannya, sehingga kami harapkan startup Hidrolink ini dapat lebih mengoptimalkan BUMDes dalam pengelolaannya melalui solusi digital yang lebih efektif dan efisien. Kemudian ada kelompok pengelolaan air masyarakat, baik itu PAMSIMAS, KPS PAMS, HIPPAM, di mana kami harapkan aplikasi Hidrolink ini juga dapat mengatasi tantangan operasional dengan sistem pengaduan terpusat, yang dimana ini menjadi satu kendala pada sistem pengairan di swasta. Kemudian juga dapat meningkatkan efisiensi administrasi pengelolaan air
sehingga lebih terdigitalisasi dan efisien dibandingkan tahap yang konvensional. Kemudian ada tantangan dalam industri apa saja yang kami hadapi. Tentu saja karena minimnya inovasi khususnya di wilayah Sumedang, menjadi kesulitan bagi kami untuk memulai startup ini. Kemudian ada kesenjangan dalam teknologi IT dan urgensi adaptasi teknologi masyarakat Sumedang yang masih kurang dalam menggunakan aplikasi digital. Namun kami melihat pada data pelanggan PDAM Kabupaten Sumedang dari tahun 2018 hingga 2024 silam cukup meningkat secara signifikan, sehingga kami harap dengan data ini Hidrolink dapat beradaptasi dengan baik di pasar masyarakat. Kami harap juga di 2025 dan 2026 mendatang peningkatan dari pelanggan PDAM ini cukup signifikan pula, sehingga meningkatkan peluang bagi Hidrolink untuk berjalan di masyarakat. Kemudian ada roadmap masa depan Hidrolink. Kami menetapkan tujuan 1-2 tahun, di mana kami harap aplikasi Hidrolink ini menjadi penyedia teknologi terkemuka bagi khususnya di Kabupaten Sumedang. Kemudian juga kami dapat mengakuisisi 20 pelanggan pengelola menjadi pelanggan tetap bagi Hidrolink. Kemudian ada perekrutan 5 IT profesional yang dapat membantu pengelolaan aplikasi Hidrolink dan meningkatkan lebih lanjut. Kemudian kami juga melaksanakan riset selama 4 bulan, yang dimana dimulai dengan persiapan serta peluncuran dari startup Hidrolink, kemudian riset dan validasi data dari masyarakat, kemudian juga ada pemasaran dan akuisisi, dan kemudian ada optimasi dan pengembangan lebih lanjut. Kemudian pendekatan strategis yang kami terapkan juga yakni riset mendalam. Tentunya kami menyesuaikan dengan riset pasar yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ada eksperimen produk dari Hidrolink ini. Kemudian ada optimasi berkelanjutan dari berbagai kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan masyarakat. Dan terakhir ada evaluasi dari feedback masyarakat terhadap startup Hidrolink ini. Kemudian bagaimana dengan pengelolaan biaya dari startup Hidrolink ini? Tentunya karena startup Hidrolink ini dikhususkan untuk pengelola dalam mengelola air terdistribusi, harga yang kami tawarkan tentu sangat-sangat terjangkau dengan range harga per bulan yakni 35.000 sampai 50.000. Dengan range harga tersebut menawarkan fitur-fitur yang berbeda. Dengan harga yang lebih tinggi tentunya beberapa fitur akan berbeda dengan harga yang sedikit terjangkau. Untuk prototipe sendiri kami menggunakan platform Figma untuk mempresentasikan dari desain aplikasi Hidrolink ini. Dimulai dari laman daftar, kemudian ada laman dashboard, kemudian ada laman log aktivitas, log transaksi, kemudian ada laman pengguna, dan juga laman pembayaran. Untuk lebih lengkapnya akan saya tautkan link dari prototipe Figma. Kami dari tim Hidrolink beranggotakan 6 orang yang diharapkan Hidrolink ini menjadi solusi bagi sistem pengelolaan air khususnya di Kabupaten Sumedang. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata saya selama mempresentasikan. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.